anak ketiga dari 4 bersaudara. Bapak saya supir taksi, ibu saya penjahit. Terus kemudian waktu SMP itu alhamdulillah SMP favorit. Kemudian saya sekolah di SMK Negeri 11 Surabaya. Saya keluar, terus saya ke PGRI 3. Di situ saya bandel, bolos 8 bulan, nggak naik kelas. Kemudian dikeluarin karena nonjokin guru. Saya bandel banget. Kemudian saya di pondok pesantren. Di pondok pesantren saya alhamdulillah tobat, diangkat jadi guru honorer. Terus saya keluar, saya ikut sekolah model. Waktu ikut sekolah model, ternyata bos saya ngontek saya. Bos saya itu CV di salah satu rekanan kontraktor di Dinas Sosial Jawa Timur. Big bossnya itu PT. Nah, ketika orang dinas maunya saya, nyariin saya, big boss PT ini nyari saya. Kamu nggak usah ikut bosmu si A, itu orang baru kemarin sore. Mending ikut aku aja langsung, kata dia gitu. Tak bukain PT. Karena saya loyalitas sama bos saya, sejahat apapun orang sama saya melihat kebaikan. Kalau orang lain 1000 kebaikan akan tertutup oleh 1 kejahatan. Kalau saya enggak. Saya melihat kebalikannya. Jadi walaupun orang jahat 1000 kejahatan kepada saya, dia ada pernah baik, saya tetap menganggap orang itu baik. Jadi saya bilang sama Big Boss PT itu, mohon maaf Pak, sampai detik ini meskipun saya bukan dari Bapak langsung, dari anak Bapak, tapi kalau untuk nyaingin bos saya sama-sama perusahaan di satu tempat atau satu bidang, saya nggak mau. Ngapain setia-setia, dia kan udah mecat lo gini. Saya tetap nggak mau. Jadi saya nggak mau nyakitin orang. Sebisa mungkin saya nggak nyakitin orang gitu. Kemudian saya fokus sekolah model. Saya ikut Ungu cari model video klip Relaksa Bersamamu saat itu. Yang judul Saat Indah Bersamamu itu saya dikirim ke Jakarta, saya jadi figuran. Akhirnya saya bilang sama ibu saya, Bu, boleh nggak saya hidup di Jakarta? Waktu itu bayar ke manajemen. Dan waktu itu ya alhamdulillah masih bersih. Sekarang di proyek terus hitam gitu. Akhirnya ibu saya jual anting sama kalungnya, kejual 12 juta buat daftar saya di Jakarta manajemen dan hidup saya selama 3 bulan di Jakarta. Selama 3 bulan di Jakarta alhamdulillah cuma 2 kali job kalau nggak salah, itu pun figuran, dibayar 15.000, 20.000 sehari, dari pagi ketemu pagi. Di tahun pertama saya susah banget di Jakarta, sampai utang-utang ke Pak Haji punya kontrakan, terima kasih banyak, walaupun akhirnya diusir. Terus saya ngutang di warung-warung itu, alhamdulillah sampai sekarang 1 rupiah pun udah saya bayar semua dulu, jadi saya nggak pernah ninggalin hutang. Terus kemudian saya di film, tahun kedua saya mulai enak. Saya udah sering dapat peran besar, terus saya ada penghasilan sendiri, walaupun kadang-kadang habis cuma dimakan dan bayar kontrakan. Dari tahun kedua mau ke tahun ketiga, saya mikir saya harus kerja ini, masa depanku apa? Karena saya minder dikatain cewek. Aduh, masa depan figuran mah nggak ada di Jakarta, nggak jelas, punya kontrakan. Semua cewek-cewek jauhin saya jadi drop. Akhirnya saya berpikir, udahlah, nggak perlu aku ganteng keren, nggak perlu aku jadi artis, nggak perlu jadi gimana. Yang jelas aku nyari duit aja. Aku pengen ngerasain gimana susahnya mencari uang yang halal dan mengeluarkan keringat. Akhirnya saya jadi kru, apa aja serabutan, jadi PU, pembantu umum di salah satu produksi, perusahaan produksi PH gitu. Kemudian saya jadi unit, terus kemudian saya sambil nyari teman-teman, saya jadi agensi figuran. Drop, saya pulang ke Surabaya. Di Surabaya sambil saya patah hati karena pacar saya selingkuh dan lain-lain. Berkata calon tunangan lah misal. Akhirnya saya patah hati di Surabaya itu 9 bulan. Terus saya dikatain ibu saya, masa laki-laki cuklean gitu, atau gampang patah hati gitu. Saya berangkat lagi ke Jakarta. Bismillah, saya dikasih uang saku ibu saya 5 juta. Saya ngontrak di depan Citos, Cilandak Mall, bukan Citos, Cilandak Mall. Itu saya ngontrak di 1 juta, sisanya saya buat makan. Saya tiap hari ke lokasi syuting hanya nunggu callingan job agency. Mungkin unitnya Pak Andri mungkin masih ingat, makasih. Kemudian saya ketemu istri saya nih. Ketemu istri saya nikah. Akhirnya karena kerja di film nggak ada ketemu waktu, istri saya juga kebetulan model sama pemain sinetron tapi baru. Akhirnya saya putuskan sama istri keluar.
Di dunia investasi. Sempat jadi unit sih selama setahun, cuman akhirnya karena nggak ketemu sama istri, kayak nggak nikah gitu loh, beda lokasi, terus capek juga, akhirnya kita berdua memutuskan keluar dari film, kita bisnis di hobi. Uang sisa 3.700.000, saya mulai jual beli kucing Persia. Jual beli kucing Persia, saya dapat harga di Priok waktu itu beli sekitar 2.100.000, saya jual aku 3 juta atau 900. Dari itu saya putar sampai jadi 100 juta lebih. Separuhnya berupa kucing, separuhnya berupa uang cash. Walaupun saya jual beli kucing, saya bisa menghidupi anak istri saya dan keluarga istri saya, karena kita memang sama istri saya juga orang-orang yang nggak punya. Kita ngontrak di PDK Jamrut, Bekasi, Tambun. Terus dari situ datang ke Surabaya, saya hidup di rumah orang tua saya yang jelek, ukuran 60 meter. Saya di kamar 3 meter kali 3 meter sama anak saya 2. Sama istri saya belajar tiap hari, belajar surat, terus belajar marketingan. Waktu itu zamannya toko bagus, OLX saya lihat. Akhirnya saya nyari peluang yang mana yang murah banget, saya beli, saya jual murah, tetap ada untung gitu. Akhirnya saya dapat kesempatan, saya jaga di lokasi tanah kafling. Ada tetangga bilang di situ, Mas, tanahku beliin po atau kerjasama deh karena tanahku nggak ada jalannya. Lah gimana Pak kalau nggak ada jalannya mau dikembangin? Ada tanah jalan depan, dia juga besar, di depan itu 1.800 meter, yang belakang 3.500. Cuma yang depan ini musuh bebuyutan saya, karena bapak saya sama bapaknya dia santet-santetan sampai meninggal gitu. Pokoknya musuh bebuyutan lah. Yaudah Pak, datang ke pemiliknya, kita coba. Saya dalam hati saya coba damaikan. Datang, saya diusir tuh. Enggak, udah laku, udah dibeli pabrik Jepang. Bener-bener diusir saya. Udah, saya bilang, ya udah, mungkin nasibku menjadi marketing, tapi ya apa-apa, saya syukurin aja. Yang penting anak istri saya aman makanan, pampers nggak telat, susu nggak telat, makan nggak telat, alhamdulillah gitu. Kemudian siang-siang bolong, saya ada yang bisikin, nggak ngerti, samperin lagi yang kemarin, kamu kan diusir karena bersama yang pemilik tanah belakang, coba samperin sendiri gitu. Ada yang mendorong saya lah untuk datang sendiri ke rumahnya gitu. Saya udah nolak nih, hari kedua saya nolak, hari ketiga udahlah, kayak nggak tenang nih, harus datang nih, karena saya udah nyeplan tuh gambar-gambar di rumah, jadi berapa unit gitu. Saya datanglah ke rumahnya, assalamualaikum gitu, ibunya waalaikumsalam. Oh Mas, yang kemarin yang masuk, lo kaget saya, kok dibolehin, kok jadi baik gitu. Jadi gini Mas, sebenarnya belum laku, cuma saya nggak suka Mas sama bapak itu, karena bapak itu musuh saya gitu. Saya bilang, Bu, saya di sini bukan mau beli tanah Ibu, karena saya nggak punya uang Bu. Saya bilang itu, saya orang miskin, saya begini-begini, cuman saya dipercaya yang tak punya tanah belakang untuk mengelola. Boleh nggak Bu? Saya punya uang sebenarnya cuma 70 juta, tapi itu masih berupa kucing. Yang ready sekarang paling 10 juta, itu pun saya jual ke gelang emas istri saya. Untuk saya DP, saya kembangin dulu tanah kafling yang belakang, kalau udah laku habis, saya ngurusin Ibu tuh. Berapa lama Mas? 4 bulan sampai 6 bulan Bu. Oh ya udah, nggak apa-apa kalau niat baik Mas, seperti itu. Bener Bu, ya nggak apa-apa ya. Udah, langsung saya DP 10 juta tuh besoknya. Terus kita ke notaris. Ketika tanah depan udah saya kuasain, saya DP dan boleh dikasih jalan kan, saya paving jalannya. Kemudian yang belakang saya bawa ke notaris, Pak, yang depan udah kena. Bener Mas? Ya udah, notaris 9 orang nih. Pak, ini karena kan kerjasama, maaf ya, jangan berharap duit. Ahli waris itu dari berbagai kota. Jadi saya ngumpulin ahli waris untuk ngasih surat jual ke saya, dari beberapa kota sih nggak ada duit sama sekali. Saya bilang, Pak, tapi perjanjian saya gini, kalau laku 1 unitnya, duitnya ke mereka semua, sampai lunas, 550 juta. Jadi saya nggak pegang uang sama sekali. Tanda tangan semua. Saya mikir, ini ada 2 jejer, yang satu punya saya, yang satunya punya developer lain. Developer lain ini jualnya 70 juta, 50 sampai 70 juta, tapi sistemnya DP 10 sampai 15 juta, sisanya diangsur syariah tanpa bunga selama 5 tahun. Atau problem bisa 1 juta lah mungkin misalnya. Kalau saya ini aku jual 20-25 juta aja lebih banyak. Saya mikir gitu waktu itu. Udah tak jual kes-kesan aja deh 25 juta. Saya jual lah 25 juta kes-kesan tanah kafling. Saya ternyata antusias masyarakat aneh gitu.